والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hancur. Contoh, Irak, Libya, Afghanistan. Itu semua penganut hukum Islam, bro. Totalitas. Tidak setengah-setengah. Ya. Jadi tolonglah jangan lupakanlah yang kejadian, yang sudah fakta, ya, demi menutupi kebenaran dan pembenaran. Nggak bagus seperti itu. Kamu sudah melihat kan? Bagaimana Afghanistan itu? Menggunakan apa? Hukum apa? Syariat apa? Islam. Bagaimana dengan Libya? Hukum apa yang digunakan? Hukum Islam, syariat apa? Islam. Ya toh? Tetapi berani sekali kamu mengatakan kalau ada hukum yang lebih sempurna dari Islam. Terjawab sendiri, berkacalah kau kepada negara-negara saudaramu. Ya, saya kasih itu tadi, Afghanistan, Irak, Libya, hancur karena apa? Apakah di situ ada hukum-hukum di luar daripada Islam? Oh, tidak ada. Tetapi terbukti dengan menggunakan hukum kamu yang kau anggap sempurna itu, fakta dan kenyataannya hancur dulu lantak itu negara. Oke? Nah, kemudian ini tadi Pak Sugi mengatakan, hukum kasih itu tidak ada, hanya digembar-gemborkan. Hello? Kalau hukum kasih digembar-gemborkan, Pak Sugi, maka kau bayangkan mengikut hukummu, bagaimana mungkin nanti wanita-wanita kecil akan dinikahi. Contoh, seperti Kiai Puji menikahi umur 12 tahun. Apakah kau mau anak kau saya nikahi dengan umur-umur bocah? Mikir. Ya. Jadi jangan terlalu pede menyampaikan suatu pembenaran untuk menutupi kebenaran. Jangan. Ini sudah teknologi, bro. Ya, semua sudah terbongkar semua. Terus kamu mengatakan kalau hukum kasih diterapkan akan rusak dunia. Lah, justru karena hukum kasih itu telah diterapkan di dunia ini dan itu berlaku sampai peradaban sekarang, maka lahirlah keadilan-keadilan itu yang untuk lelaki dan wanita dihilangkan perbedaan-perbedaan itu. Sampai di dalam contoh di negara kita lahirlah Ibu Raden Kartini, ya kan? Pembawa apa? Hak wanita. Karena dia tahu mengikut hukum yang kau maksud tadi sangat tidak adil bagi mereka. Tetapi puji Tuhan sekarang karena dilakukannya hukum kasih diterapkan di dunia ini, di peradaban ini, maka lahirlah menteri-menteri kita ada wanita. Ada presiden dulu wanita, Ibu Mega, ya toh? Jadi jangan kau tutupin itu semua. Seperti kalau saya kutip dari ayatmu, nikmat mana lagi yang engkau dustakan wahai Sugi, ya toh? Jadi kalau kita kembali ke An-Nisa 4 ayat 34 itu, bayangkan kita diajarkan pukul istri. Di mana perasaanmu kalau kita bawa lagi ke An-Nisa 4 ayat 15, bahkan seorang wanita dikurung sampai mati. Astaga, nauzubillahi min dzalik. Jadi sekarang coba kau jujur pada diri kau yang sudah kau nikmati keadilan yang berdasarkan, berajaskan dari kasih yang diterapkan di dunia ini dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Oke, saya sedikit ya, karena saya host dan saya harus memberi data. Oke, ya. tanggapi. Oke, sebentar Ustadz Sugi, saya akan ini data dari Kompas, saya akan bacakan ya. Berikut ini adalah daftar negara dengan tingkat kejahatan paling tinggi di dunia dinyatakan dalam per 100.000 orang ya secara global dunia ya. Negara pertama adalah Venezuela. Venezuela Islam deh kayaknya. Ya, Venezuela ya. Yang kedua kita lihat, jadi kita berdasarkan bukti ya, ini Kompas dan ini. Yang kedua adalah Papua New Guinea. Berapa? 80,79% tingkat kejahatannya. Papua New Guinea. Apakah ini Islam? Ya. Kita ketiga lagi ya, ada Afrika Selatan. 76,86%. Ya. Venezuela, wah Venezuela di sana Kristen protes Katolik semua Venezuela itu, ya. Ya, nih Afrika Selatan ya. 3 negara semua itu apakah Islam? Bukan ternyata ya. Jadi bukti ya. Nah, ini baru disebutkan si Haleluya nih, Afghanistan.
Nomor 4, emang Islam nih ya, satu ya, ya satu ya. Nomor 5, Honduras. Wah, Islam apa Kristen? Kita bisa lihat. Nomor 6, Trinidad dan Tobago. Oke. Nomor 7, mana lagi nomor 7? Nomor 7, Guyana. Waduh. Aduh, Islam semua ya. Irak segala ada katanya. El Salvador. Waduh. 9, 9, Brazil. Wah, Islamnya kuat nih Brasil. Ada patung Buddha Maria di sana. Ya, ada patung Yesus, ada patung Buddha Maria nih. Islam itu Brasil itu. Nomor 10, apalagi yang nomor 10? Jamaika. Dari 10 negara dengan tingkat kejahatan paling tinggi, itu yang banyak mana ya? Haleluya ya. Dan Afghanistan itu masih dalam perang loh. Dan di sana perang karena ada sumber daya alam yang diperebutkan. Ya, cuman satu-satunya itu ternyata Islam ya, yang terjahat ya. Waduh, semua ternyata 10 negara itu, 9 negara itu penganut Yesus dengan hukum kasihnya. Host, cuman itu aja. Terima kasih. Silakan Ustaz Sugi. Baik, sepertinya si Haleluya ini hanya tahu ajaran kasih tapi tidak tahu prakteknya. Makanya ketika saya tanya, negara Kristen mana yang mengajarkan hukum kasih? Yang ajaran kasih yang diajarkan itu mana? Dia, banyak negara-negara Kristen mengajarkan kasih. Tapi dia nggak tahu prakteknya kasih itu seperti apa. Padahal sudah saya sebutkan, kasihi musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dilempar batu, balas roti. Diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Ada negara Kristen yang mengajarkan ini. Kalau negara-negara Kristen mengajarkan ini hukum kasih, ya kasih musuhmu, maka tidak perlu ada penjara setiap ada perampok merampok kamu kasihi, nggak perlu lapor. Ya, bagaimana faktanya? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, apakah kamu menjalankan? Kalau kamu jalankan, bonyok mukamu besok itu, ya memar-memar kanan kiri besok, percaya enggak? Itu satu. Yang kedua, mengenai wanita. Ya, ini dia tidak baca. Bahkan di dalam 1 Korintus ya 14 ayat 34 35, wanita tidak boleh bicara kepada laki-laki, nggak boleh, bos. Sangat diskriminasi sekali terhadap wanita, bos. Islam tidak ada pembatasan itu. Nah, ayat-ayat yang kau sebut itu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Apabila istrinya tidak bisa dinasehati, pertama dinasehati, yang kedua pisahkan ranjang, yang ketiga pukul. Mukul pun itu bukan untuk menyakiti. Ya, pukul dengan apa di situ? Siwak. Artinya untuk menggertak. Begitu di Islam itu. Ada cara-cara untuk mendidik istri. Kalau sudah dinasehati tidak bisa, ya kan? Maka pisah ranjang. Pisah ranjang juga tidak bisa, maka pukullah. Itu pun dengan siwak kalau menurut hadis. Setelah itu kalau nggak bisa, ceraikan. Ada langkah-langkah. Jangan kau ambil ayat, tapi kamu pakai sembarangan. Itu ada konteksnya di situ. Kemudian negara-negara Islam banyak yang rusak. Itu akibat ajaran kasih, bos. Ajaran kasih dari Bible. Ya kan, di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini ajaran ini diterapkan ke Islam supaya mereka terpecah belah. Nuduh-nuduh Irak punya senjata massal, sudah 20 tahun juga nggak ada itu senjata massal itu. Mereka tipu-tipu. Cerdik seperti ular, ular itu simbol iblis di dalam Bible. Bantah kalau bisa. Kenapa kamu diperintahkan seperti iblis? Lihat aku mengutus kamu seperti domba. Bagaimana supaya merusak Islam? Masuk dari dalam. Kamuflase. Seolah-olah pro dengan Islam. Tapi intinya mau menghancurkan. Bikin tuduhan-tuduhan yang enggak-enggak. Senjata massal dan sebagainya. Suriah, Irak, Afghanistan. Itu tidak lepas campur tangan dari ajaran-ajaran Bible. Bahkan di Bible diperintahkan untuk menjajah. Di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Bagaimana cara menjajah di sana? Pertama, tawarkan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, jadikan budak kerja rodi. Coba, ini damai apa ini? Nawarkan perdamaian dengan cara kerja rodi jadi budak.
Kalau tidak mau damai, mampus dibantai habis. Baca sampai ayat 15. Islam tidak mengajarkan begitu, tidak mengajarkan penjajahan. Gak ada di dalam Islam seperti itu, ya. Ya itu saja, Bang Neplos mau nambah, silakan. Silakan Bang Nevos. Ya, siap. Jadi begini ya, ini ada yang mau saya ini ya, mudah-mudahan masih menyimak ya. Meledak. Jadi begini, meledak, mohon maaf ya, tuyul. Dengar ya baik-baik ya. Negara-negara yang kamu sebutkan tadi tuyul, Afghanistan, Suriah, Lebanon, Irak, dan negara-negara yang penuh dengan konflik itu bukanlah negara yang melakukan terapan hukum Islam tuyul. Contoh negara-negara yang menerapkan syariat Islam tuyul adalah Arab Saudi, Iran, Qatar, Malaysia, Brunei Darussalam tuyul. Perhatikan itu. Ya. Jadi kita melihat dampak yul, melihat dampak. Perhatikan itu ya. Baik. Sekarang begini. Saya mau membongkar, akhirnya saya berani menyimpulkan bahwa yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 79. Ini Muallim Sugi, izin ya. Apakah kesimpulan saya benar atau salah? Begini. Surah Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Itu saja ya, cukup sampai di situ. Ternyata itu terbukti. Terbukti dari apa? Terbukti dari kitab Matius pasal 5 ayat 48. Sebenarnya dari 38 sampai 48, tapi saya ringkas ya. Surah itu menekankan ajaran kasih karunia. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau bisa kasih kepala Anda dipukuli. Satu. Yang kedua, kalau ada yang meminta bajumu, kasih, biarkan dirimu telanjang bulat di jalanan. Yang ketiga, apabila ada orang yang memintamu jalan 1 mil, maka jalanlah 2 mil. Alangkah lebih baiknya ribuan mil sampai Anda tewas. Kan gitu kira-kira, ya kan? Apabila bicara soal pinjaman, kasih pinjaman itu, kasih semuanya. Kasih semuanya. Tetapi perhatikan, ada yang terindikasi bahwa ini adalah buatan manusia. Kenapa? Coba baca di kitab Matius 5 ayat 48. Dikatakan di situ, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apakah Tuhan ya hanya satu-satunya Tuhan yang meminta manusia sama seperti Tuhan? Itu hanya Kristen ya. Satu-satunya Tuhan yang meminta manusia setara dengan Tuhannya itu hanya Kristen. Di dalam surat Matius 5 ayat 38. Semua Tuhan-Tuhan yang ada di dalam kitab suci manapun selain daripada Bible, tidak ada Tuhan yang mau disetarakan, bos. Tidak ada, bos. Itu mimpi tuyul. Ini dipertanyakan ini. Identitas Tuhannya ini Tuhan yang tidak bersertifikat ini. Kenapa? Jelas sekali di dalam surah Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Harus sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka simpanlah cita-cita itu tuyul dalam tidurmu, tidur panjangmu tuyul. Mustahil manusia itu bisa setara dengan Tuhan tuyul. Inilah karena manusia terlalu banyak angan-angannya, terlalu tinggi cita-citanya. Ya, itu dicatat. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan. Saya sapa dulu Edis. Selamat malam, Edis. Iya, selamat malam. Oke, saya ingin ini tertib. Saya kasih dua-dua ya. Saya pengen ini tertib di room saya. Memang saya selalu mencoba untuk di sini fair, bersikap adil ya. Tetapi jangan mendengar narasi-narasi yang sekiranya tidak elok ya. Silakan Haleluya, waktu Anda. Oke, saya tanggapin ya dari Farhan. Farhan tadi coba menunjukkan ya tingkat kriminal yang di mayoritas Kristen. Sederhana kau jawabnya. Adakah di tindak kriminal yang kau sebutkan di negara-negara mayoritas Kristen itu hancur negaranya? Tidak. Selesai di situ, ya toh? Yang kedua, kamu bilang kamu akan adil.
Maaf ya, entah si Nepelos ini sudah mulai terguncang sampai berkata-kata tuyul, atau coba dia ingin mencoba membuat suatu pancingan agar tidak kondusif, ya kan? Nah, padahal boleh saja saya balas toh, tapi udahlah saya paham. Mungkin jin-jin ifritnya yang di badannya lagi panas tuh. Oke? Nah, kemudian Nepelos, kau bilang begini, celakalah orang yang menulis ayat dengan tangannya. Pertanyaan saya, emangnya original teks Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, di bebatuan, di kulit-kulit hewan, emangnya pakai apa ditulis? Pakai kaki maksudmu? Makanya sebelum kau keluarkan argumenmu, pikir dulu supaya apa? Supaya saya itu jangan terlalu gampang menamparnya gitu loh. Ya? Berani sekali kamu mengatakan celaka kalau orang menulis ayat dengan tangannya. Lah terus ayat kau ditulis pakai apa itu? Di pelepah kurma, di kulit kambing itu, di bebatuan. Pakai apa ditulis? Hah? Mau kau fitnah itu para sahabat? Astagfirullahaladzim, nauzubillahi bin zalik. Oke? Kemudian saya jawab lagi Pak Sugi, ya. Praktek kasih ditanyakan Pak Sugi. Aduh Pak Sugi, kamu hari gini masih bertanya praktek kasih yang diajarkan Kristen, padahal sudah kau nikmati, ya kan? Bahkan hasil dari kasih itu melahirkan orang-orang jenius, lahirlah produk-produk yang sekarang ini apa? Teknologi,